Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Syada di mata pelajaran biologi. Nah, hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Sekarang Ibu ada punya beberapa obat nih. Nah, nih ada obat. Biasanya kalau makan obat-obat tertentu akan menimbulkan ketergantungan. Lalu nanti Ibu akan tampilkan beberapa gambar lagi. Nanti kalian bisa tebak ya hari ini kita akan belajar apa. Karena sudah melihat gambar tadi, kira-kira kita akan belajar apa ya? Ya betul, kita akan belajar tentang psikotropika. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih psikotropika itu apa? Ya, psikotropika adalah suatu obat-obatan yang sebenarnya memiliki khasiat tertentu. Akan tetapi, jika pada pemakaian tertentu atau tidak sesuai dosis, maka akan membahayakan. Obat-obat psikotropika juga akan menimbulkan ketergantungan atau kecanduan seperti pada obat terapi dan lain-lainnya. Terus, apakah obat psikotropika itu aman digunakan untuk kita? Sebenarnya obat psikotropika itu sangat-sangat aman, akan tetapi harus dalam anjuran dokter. Jika kita menggunakannya itu tidak sesuai dengan anjuran dokter, maka biasa dikenal dengan mabuk. Kalian tentu tahu tuh kan kata mabuk itu apa? Ya, biasanya dia itu akan teler dan berhalusinasi di atas awan atau apa. Nah, jadi itu sebenarnya efek dari pemakaian obat yang berlebih atau tidak sesuai dosis. Jadi dia itu akan merasa senang, akan merasa berhalusinasi. Psikotropika itu juga memiliki efek samping loh. Efek samping obat psikotropika itu sangat berbeda di setiap orang. Ada yang memiliki gangguan saraf, ada yang beberapa organnya tidak berfungsi, dan tergantung pemakaiannya juga. Biasanya orang yang memakai obat-obatan psikotropika yang di luar dari dosis itu, dia akan menimbulkan ketergantungan. Lalu setiap dia mengkonsumsi itu, maka biasanya syaraf-syaraf yang menunjang tubuh kita itu akan putus, lalu menimbulkan disfungsi atau berhentinya fungsi dari beberapa organ tubuh kita. Terus, kalau orang yang sudah kecanduan dan menggunakan itu selama bertahun-tahun, dia akan berhenti, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa karena dia sudah ketergantungan dari obat tersebut. Dan biasanya, kalau orang yang sudah mengkonsumsi itu sudah lama, itu akan sangat-sangat sulit untuk keluar dari zona hitam tersebut, atau sulit untuk memberhentikan penggunaan dari psikotropika tersebut. Lalu, kenapa obat psikotropika itu termasuk zat yang sangat-sangat berbahaya? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa obat-obat psikotropika itu sebenarnya aman. Kan tetapi, kalau penggunaannya sudah sangat-sangat di batas wajar, maka dia akan memberhentikan fungsi beberapa organ. Biasanya kalau kita meminum obat, itu pasti ada di kotak obatnya itu tertulis ada beberapa efek samping. Biasanya efek samping yang paling umum adalah ke ginjal kita. Maka sayangilah tubuh kita, jangan sampai kita mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut. Lalu obat-obatan psikotropika itu digolongkan menjadi 4. Itu golongannya itu berdasarkan efek sampingnya itu ada yang sangat berbahaya, ada yang bisa digunakan, dan ada yang memiliki efek samping ringan. Golongan-golongan psikotropika itu ada 4, yaitu yang pertama adalah golongan yang paling berbahaya karena efek sampingnya itu sangat-sangat merugikan kita. Efek sampingnya itu sangat-sangat tinggi. Dan golongan yang kedua biasanya itu digunakan sebagai obat terapi dan menimbulkan ketergantungan yang lumayan sedang. Kalau yang golongan ketiga itu ketergantungannya itu masih tergolong sedang sampai ke ringan, dan golongan yang ketiga itu efek sampingnya sudah termasuk ringan. Jadi tidak menimbulkan efek samping yang berlebih. Lalu psikotropika itu juga memiliki pasal-pasal
atau undang-undang tersendiri. Obat psikotropika ini memiliki beberapa pasal, akan tetapi pasal yang akan Ibu ungkap ini adalah pasal nomor 5 tahun 1997 pasal 1. Nanti kalian bisa cari di Google sendiri ya, apa isi dari pasal tersebut dan contoh-contoh obat yang termasuk ke dalam psikotropika itu apa saja. Lalu setelah dari pemaparan Ibu tadi, apakah kalian ingin mencoba obat psikotropika tersebut atau mau coba-coba nih, ingin membuktikan bahwa apakah Ibu Syahada itu benar apa enggak sih penjelasannya, atau mau ikut-ikutan teman nih. Setelah yang Ibu paparkan tadi, kalian sudah mengetahui bahwa banyak efek negatif dari mabuk atau teler dan yang sejenisnya. Jadi jangan sampai ya kalian mendekati atau mencoba dari beberapa obat-obat yang dilarang tadi, karena sekali kita mencoba maka dia akan tergantung dan sangat-sangat sulit untuk keluar dari efek ketergantungan tersebut. Lalu pada saat kita memakan maka akan berefek pada tubuh kita, maka sayangilah tubuh kita, jangan sampai kita memakan makanan yang dilarang lah, karena seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu itu pasti memiliki manfaat dan pasti memiliki mudaratnya masing-masing. Jadi dari beberapa efek dari pemakaian psikotropika, biasanya efek yang ditimbulkan dari pemakaian psikotropika itu ketika dia memakan itu akan berhalusinasi atau halusinogen, stimulan, dan depresan. Stimulan itu harus dikonsumsi secara terus-menerus. Jika tidak mengkonsumsi obat tersebut maka akan menimbulkan sakit atau apa. Itu biasanya terjadi pada obat-obatan yang bersifat terapi. Sedangkan halusinogen biasanya kalian sudah mengenal tuh kata halusinasi atau halu. Halu adalah memiliki hayalan yang sangat-sangat tinggi dan di luar batas kewajaran kita. Lalu ada depresan. Depresan ini biasanya karena terputusnya beberapa saraf yang menghubungkan dengan otak kita, sehingga orang yang memiliki efek dari psikotropika itu yang terkena depresan, biasanya dia akan sulit untuk berpikir secara jernih. Jadi biasanya kalian pernah tuh mengamati ada orang yang mabuk, pasti dia akan melakukannya itu di batas kewajaran kita. Alasannya yang membuat dia marah itu di luar batas kewajaran. Misalkan ada hal sekecil apapun pas dia mabuk, itu semua akan dianggapnya salah dan dia merasa dirinya itu adalah yang paling benar. Jadi janganlah kalian sekali-kali untuk mendekati ya bisa dikatakan minuman-minuman keras atau oplosan, jangan sampai, karena itu akan menimbulkan efek yang sangat luar biasa pada tubuh kalian. Ya salah satu efeknya kalian bisa menimbulkan disfungsi atau kehilangan fungsi dari beberapa bagian tubuh. Misalkan nih saraf yang terputus itu ada di tangan, maka kalian akan merasa ada sakit kah atau apa. Lalu jangan sampai kalian mendekati minuman keras tadi, karena seperti yang Allah firmankan, kita sebagai umat muslim itu dilarang untuk meminum minuman yang memabukkan atau khamar, karena menurut Islam hukumnya itu adalah haram. Diharamkannya khamar atau minuman yang memabukkan tadi itu karena jika kita beribadah itu akan mengganggu ibadah kita, karena jika kita tidak sadar kita akan melakukan beberapa kesalahan tertentu seperti yang sahabat Nabi lakukan. Nanti kalian bisa searching ya,
beberapa alasan diharamkannya minuman-minuman keras atau khamar. Nanti bisa kita review bersama di minggu depannya lagi. Sekian, terima kasih. Pembelajaran Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.